Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini Mimin akan membagikan kisah Imam Abu Hanifah menolak jabatan enak bergaji miliaran. Kisah ini dikutip dari kalamsindonews.com. Kisah Imam Abu Hanifah 80-150 Hijriyah menolak jabatan enak termasuk di antara kisah unik yang syarat pelajaran berharga. Betapa tidak, di saat banyak orang menginginkan jabatan dan kekuasaan, ulama pendiri mazhab Hanafi ini justru menolaknya. Padahal diketahui, jabatan sekelas kadi, hakim, di masa dinasti Islam terdahulu bisa mencapai 1000 dinar atau setara 3,9 miliar rupiah per bulan. Gaji yang sangat menggiurkan untuk zaman sekarang ini. Imam Abu Hanifah rahimahullah lahir di Kufah tahun 80 Hijriyah dan wafat di Baghdad, Irak tahun 150 Hijriyah. Ulama bernama asli Nu'man bin Sabit bin Zuti at-Taimi bergelar Imamul Azam yang artinya imam yang agung. Mazhab yang dirikannya dikenal dengan kekuatan logika, penalaran dan kiasnya dalam merumuskan hukum-hukum fikih. Tak heran jika mazhab yang didirikannya banyak eksis di berbagai negara seperti di Irak, Afghanistan, Pakistan, Turki, India, China, Rusia, sebagian Mesir, sebagian Afrika Barat dan lainnya. Dalam satu kajian pengasuh Ponpes Subuluna Bontang Kaltim, Ustaz Ahmad Syahrin Torik menceritakan, Imam Abu Hanifah dipenjara 2 kali semasa hidupnya. Sekali pada masa Umayyah, dan sekali di masa dinasti Abbasiyah. Sebabnya sama, yakni beliau menolak saat ditawari untuk menjabat sebagai kadi. Kenapa beliau menolak? Alasannya lebih kepada masalah ijtihad pribadi para ulama. Banyak ulama terdahulu menolak jabatan kekuasaan dan memilih menjauhinya, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Abdullah bin Mubarak dan lainnya. Ada yang mau menerima seperti Kadi Yusuf, murid langsung Imam Abu Hanifah yang disebut sebagai Kadi Kudat, hakimnya hakim pertama dalam dunia Islam. Gaji yang sangat fantastis. Tahukah Anda berapa gaji jabatan kadi yang ditolak itu? Boleh dikatakan nilainya sangat fantastis. Sebagian sejarawan mencatat di masa dinasti Umayyah, gaji kadi terendah adalah 10 dinar. Pada masa Abbasiyah terendahnya 30 dinar hingga 300 dinar. Jika 1 dinar hari ini setara dengan nilai 3,9 juta rupiah, maka gaji per bulan di masa Umayyah setara 39 juta rupiah. Sedangkan di masa Abbasiyah mencapai 117 juta rupiah per bulan hingga 1,7 miliar rupiah. Sebagian literatur bahkan menyebutkan gaji kadi bisa mencapai 1000 dinar atau setara 3,9 miliar rupiah per bulan, seperti yang diterima oleh Kadi Mesir, Musa bin Munkadir. Itu belum termasuk fasilitas dan tunjangan lain dari kekhalifahan. Seperti apakah jabatan kadi itu? Kadi adalah jabatan karir politik paling bergengsi pada masa dinasti Islam. Jabatan ini hanya bisa diisi oleh mereka yang berstatus ulama. Bukan sembarang ulama, tapi ulama yang secara umum memiliki pengaruh besar. Karena para kadi ini selain menjalankan fungsi pemerintahan juga punya peran politik. Terlebih lagi jabatan Kadi Kudat, hakimnya hakim, yang ditawarkan kepada Imam Abu Hanifah. Posisinya sangat kuat dan berpengaruh. Mereka dengan jabatan Kadi Kudat ini bisa menyeret keluarga istana bahkan seorang khalifah untuk dibawa ke pengadilan. Penguasa dahulu cukup beralasan dan tersinggung ketika tawarannya ditolak. Mereka berpikir ulama ini tidak patriotik. Diajak bela negara malah menolak. Akhirnya karena kesal, mereka memenjarakan ulama yang tak mau dirangkul oleh pemerintah. Memenjarakan ulama karena masalah politik, tentu ini bentuk kezaliman yang tidak bisa dibenarkan.
Namun di sisi lain ada hal yang patut diapresiasi. Penguasa Islam terdahulu sangat memuliakan ulama. Para ulama yang menduduki jabatan negara diberi tunjangan yang cukup dari negara. Namun, Imam Abu Hanifah menolak jabatan enak karena masalah ijtihad pribadi beliau. Semoga ulasan ini bermanfaat. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.